Kita melihatnya itu adalah entitas perpajakannya. Ya. Itu sama. Kita melihat dari pendapatannya berapa, biayanya berapa, kemudian perpajakannya akan sama penerapannya, PMDN maupun PMA. Time testnya tadi adalah secara umum 183 hari dalam 12 bulan, maka seharusnya dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri karena sudah melebihi time test. Global minimum tax itu adalah satu kesepakatan di antara negara-negara OECD atau negara-negara G20. Itu beberapa negara yang memiliki growth ekonominya tinggi ya. Ekonominya itu memang ekonomi besar. Kemudian kesalahan yang paling sering kita temukan itu tidak lapor pajak. Hello everyone and welcome again to another Seven Stones podcast. Today we are going to talk about a very important topic that we know a lot of foreigners have concerns around, and that is taxes and the implication in taxes. And today with me I have Pak Ramdi from Dirjen Pajak Badung Selatan, South Correct. Badung. In Bali, and he's gonna discuss with us today different types of taxes and topics that we know that foreigners are concerned about. And for the ease of the conversation, we're gonna use Indonesian. Jadi mungkin Pak Ramdi bisa kenalkan diri dulu kepada penonton kami. Saya lalu Muhammad Ramdi Wirasaputra, penyuluh pajak di KPP Pertama Badung Selatan. Tugas kami yaitu melakukan edukasi memang untuk termasuk salah satu layanan kami untuk memberikan beberapa pengetahuan dan keterampilan terkait perpajakan. Saya mungkin lanjut pakai bahasa Indonesia. Pertama ini kira-kira secara garis besar apa yang harus diperhatikan oleh orang asing, misalnya dia berbisnis atau dari aspek pajak di sini, dan kemudian ada topik yang kita sering mengalami, apakah ada perbedaan dari misalnya kita sebut PT PMA atau PT PMDN dari mata dan aturan pajak gitu. Yang pasti untuk peraturan perpajakannya, dia harus memiliki entitas usaha di Indonesia. Ketika warga negara asing mau berusaha di sini, jadi entitas usaha untuk warga negara asing di Indonesia itu bisa dalam bentuk PT PMA tadi, PT PMA atau bentuk usaha tetap, kemudian apa perbedaannya dengan PMA tadi dengan PMDN yang dalam negeri gitu. Sebenarnya ketika dia sudah menjadi PT PMA atau menjadi bentuk usaha tetap, itu sudah menjadi wajib pajak dalam negeri, di mana di perpajakannya akan diambil di Indonesia, mengikuti semua peraturan perpajakan di Indonesia, dan itu tidak ada perbedaan antara perpajakan terkait PT PMA dengan PT dalam negeri karena sama-sama wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri itu tidak ada perbedaan terkait perpajakannya. Yang membedakannya nanti terkait masalah legal. Mungkin ketika dia PT dalam negeri terkait dengan permodalannya, dia tidak harus 10 miliar seperti PT PMA. Modal untuk PT PMA itu 10 miliar yang harusnya di modal dasarnya. Jadi ada modal dasar, modal ditempatkan, dan modal yang di store ya. Yang mungkin saya sering dengar dan mungkin dari klien kami, dan mungkin kita lihat akhir ini banyak pembahasan tentang nomini yang saya bilang itu sudah nggak berlaku karena tidak masuk akal dan dari legal riskan. Tapi ada berapa orang asing yang menyampaikan kalau saya melakukan bisnis melalui teman, misalnya orang lokal PT PMDN, itu lebih bagus karena katanya kantor pajak melihat badan hukum PT PMDN tidak segalak dengan PT PMA. Saya bilang di mata hukum dan implementasi sama saja, tidak ada perbedaan. Penerapan hukumnya itu sama seharusnya, PMA, PMDN. Kita melihatnya itu adalah entitas perpajakannya. Itu sama.
kita melihat dari pendapatannya berapa, biayanya berapa, kemudian perpajakannya akan sama penerapannya, PMDN maupun PMA. Tapi terkait tadi, untuk nomini seharusnya ya secara legal itu tidak boleh. Tapi WNA bisa memiliki saham. Kalau untuk perusahaan dalam negeri boleh memiliki saham itu, terutama yang perusahaan PT, saham PT itu boleh. Tentunya untuk saham berarti pasif kan, pasif. Bukan menjadi direktur atau menjadi komisaris. Beda dengan PMA. PMA boleh dia di sana menjadi direktur atau komisaris dan menjalankan perusahaannya. Sehingga nanti kan setelah itu turunannya tuh dia akan mendapatkan investing kitas ya untuk PMA. Sedangkan kalau dia saham di dalam negeri, ketika dia mau menjadi pekerja di sana kan dia diatur di turunan Cipta Kerja, walaupun memang semangatnya Cipta Kerja itu is for doing business. Is for doing business di Cipta Kerja, kemudian ada turunnya di PP 18 ya. Di PP 18 itu boleh WNA itu menjadi beberapa tenaga kerja di sana, tapi harus memiliki keahlian. Dalam negeri. Berarti kan untuk seperti itu dia seharusnya hanya saham saja gitu ya. Jadi mungkin satu tambahan dari situ kalau pemandangan saya dan mungkin nanti Pak Ramdi bisa menjelaskan atau pertegaskan kalau misalnya ini ada orang yang menjalankan bisnisnya melalui PT PMDN, kemudian ada profit, pajak sudah terbayar dari PT, kemudian juga PPH pemegang saham yang resmi, kasih uang ke orang asingnya, saya justru bilang ini bisa muncul kena pajak lagi, mestinya 20%. Dan itu kalau ketahuan, ya pasti ada sanksi juga gitu. Jadi harus hati-hati dan lebih baik memang arahnya untuk PT PMA. Gitu. Iya, betul sekali Bapak. Itu ketika dia mendapatkan dividen nanti dari mungkin asing ya, jadi diatur di sana dalam negerinya dia akan mendapatkan dividen. Beda ketika sebagai PMA, kemudian dia di sini sudah memiliki NPWP. Jadi dividennya tuh nanti bukan merupakan objek apabila dia investasikan kembali. Nah, ketika dia masih WNA, kemudian dia mendapatkan dividen tadi, atas dividen yang diterima di luar negeri itu nanti jadi PPh 26 tersebut itu, dan dari segi tarifnya kena 20% gitu. Yang tadinya di sini bukan objek, di situ 20%. Justru kalau kita melihat profitnya silahkan nanti dipilih. Malah yang kita lihat dari klien kami berapa ini yang misalnya orang secara atas nama perorangan punya villa sewa. Tadi kan Pak Ramdi juga bilang mestinya ada bisnis supaya struktur legal lah memang sah dan bisa diakui oleh pemerintahan Indonesia. Pernah kami mengalami klien yang menerima dan bayar di sini 20% pajak. Tapi uangnya ditarik pulang ke misalnya Norway, Swedia atau mana. Di sana pemerintahan bilang ini tidak mengikuti aturan tax treaty yang berlaku antara Indonesia dan misalnya Swedia. Sehingga di situ dipungut pajak lagi secara perorangan yang bisa mungkin 30-40%. Gitu. Jadi memang penting sekali orang set up struktur yang sah ya. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan dari aspek pajak, baik secara perorangan dan atau PT PMA, berarti badan hukum ini? Baik, jadi kita dari umum dulu. Untuk perpajakan itu sebenarnya secara umum kewajibannya adalah daftar, hitung, bayar, lapor. Pertama adalah melakukan pendaftaran. Nah, kalau kita fokus ke WNA di sana, dia boleh tidak menjadi wajib pajak dalam negeri, tetap subjek pajak luar negeri, hanya menanamkan modal saja. Hanya menanamkan modal saja, misalnya dia membentuk PT PMA tadi. Berarti pendaftaran tidak apa-apa, kita skip di sana. Pendaftaran untuk WNA ketika dia membuat PT PMA. Kita skip di situ pendaftarannya, kemudian nanti ada perhitungan perpajakannya lagi. Kita daftar, kemudian hitung. Apabila dia hanya sebagai pemegang saham di sana, pemegang saham, jadi kita masuk ke individual tax-nya dia.
sebelumnya. Ini apabila hanya pemegang saham, jadi dia hanya menerima dividen nanti. Dividen. Apabila dia entitasnya masih WNA berarti dia subjek pajak luar negeri dan bukan akan dikenakan pajak atas dividen itu nanti sesuai tax treaty ya, atau umumnya 20% ya. Yeah. Nah, itu dihitung kemudian bayar untuk individualnya. Kemudian berikutnya yaitu dia harus melakukan pelaporan. Apabila tidak memiliki NPWP, berarti tidak wajib untuk lapor di Indonesia. Yeah. Tidak wajib untuk lapor di Indonesia. Hanya saja dia wajib untuk memiliki tadi di sini ada usahanya dalam bentuk PT PMA tadi atau bentuk usaha tetap. Jadi semua penghasilannya itu telah dilakukan pemotongan atau withholding tax oleh PT PMA. Sehingga terikot nanti P3B-nya kan jadi jalan ya, tax treaty seperti yang kita bahas tadi. Itu apabila WNA masih subjek pajak luar negeri. Beda apabila dia memilih untuk tinggal di Indonesia, mengurusi usahanya di Indonesia, atau menjalankan usaha di Indonesia, boleh menjadi komisaris atau menjadi direktur umumnya yang menjalankan usaha. Berarti dia akan berubah menjadi subjek pajak dalam negeri. Yeah. Kalau kita pahami di sana kan secara umum kan ada time test ya. 183 hari berturut-turut selama 12 bulan, bukan lanjut terus ya. Dalam waktu 12 bulan dia 183 hari di Indonesia, berarti dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Yeah. Atau berniat tinggal di Indonesia yang ditunjukkan atau dibuktikan dengan kitas, ITAS dan sebagainya, dokumen untuk stay permit gitu ya, stay permit, maka dia akan menjadi subjek pajak dalam negeri nanti. Nah, ketika sudah ada di sana ada penghasilan yang kemudian harus ada pemungutan pajak atau pemotongan pajaknya, maka akan berubah dari subjek pajak luar dalam negeri akan menjadi wajib pajak dalam negeri. Dan perlakuannya WNA tadi akan sama seperti WNI. Yeah. Sama seperti WNI, karena statusnya di kami itu bukan dari kewarganegaraannya, tapi dari dia statusnya wajib pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Yeah. Yeah. Ya. Seperti itu. Silakan dipilih. Ketika yang tadi secara individu, Anda bisa memilih tetap sebagai subjek pajak luar negeri, WNA yang melakukan usahanya masih di luar negeri, atau sebagai subjek pajak dalam negeri. Ya. Itu pemilihan pertama. Cara perpajakan ketika sudah memilih sebagai subjek pajak dalam negeri dan menjadi wajib pajak dalam negeri, tidak ada perbedaan dengan WNI. Iya. Wajib terkait perpajakannya. Iya. Berarti yang kami tangkap dari aspek ini penting untuk melakukan perpajakan dengan baik dan benar di Indonesia untuk menghindar yang kita bilang double taxation. Right. Jadi kalau misalnya ini uangnya dibawa pulang ke negara masing-masing dengan tax rate itu mungkin ada tambahan dikit tapi tidak menjadi double taxation. Iya, betul. Iya. Dan mungkin satu hal yang sering muncul juga kalau direktur kita udah pasti harus menjadi subjek pajak lah di Indonesia ya, untuk menjalankan usahanya. Apakah itu berlaku juga untuk komisaris? Ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Misalnya warga negara asing sebagai komisaris, nggak apa-apa, itu siapa aja bisa isi karena tidak tidak menjalankan. Ya. Nah, jadi dia sebagai misalnya board member gitu, saya bilang secara hukum mungkin masih bisa dipertanyakan dan menjadi subjek pajak juga sebenarnya. Iya. Kalau kami melihat itu bukan dari status ya, bukan dari status. Ketika kita terkait perpajakan ya, kita memang melihat formil dan material. Iya. Secara formil dia sebagai komisaris di akta PMA-nya gitu ya. Sedangkan secara materialnya dia di luar negeri nih, di luar negeri orangnya tidak menjalankan, dia tidak wajib untuk menjadi wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri. Kecuali seperti tadi ada time test, kemudian ada niat untuk tinggal, ada kitas. Tentunya dia perlu wajib menjadi wajib pajak dalam negeri. Akhirnya seperti itu.
Kemudian mengenai penamaan di sana. Ada direktur, ada komisaris. Nah, direktur harusnya umumnya direksi itu adalah yang menjalankan perusahaan. Sedangkan komisaris yang mengawasi direktur ini menjalankan perusahaan begitu ya. Nah, tapi di kami nanti pengurus itu adalah yang nyata-nyata menjalankan perusahaan. Bisa jadi namanya bukan itu. Bisa nama lain atau apa ya, tapi nyata-nyata menjalankan perusahaan. Berarti misalnya yang kita kadang sebut ada beberapa direktur. Kita mengangkat misalnya orang lokal satu, Betul. orang asingnya juga bisa menjadi direktur, tapi dia tidak aktif sebagai subjek pajak atau NPWP di sini dan tidak melebihi yang kita bilang 6 bulan atau 183 hari itu. Nah, yang satu lagi yang kami sering diskusi mungkin dengan instansi pemerintahan lain ini masalah visa yang disebut digital nomad ini. Jadi kesannya dan persepsi yang di market di Bali sekarang dengan visa digital nomad tidak perlu bayar pajak di Indonesia, boleh menerima pendapatan dari bisnis yang misalnya ada di luar, di Amerika atau Eropa atau mana, dan menggunakan uang di sini. Saya bilang itu mungkin bertentangan dengan aturan Menteri Keuangan dan Pajak. Kalau lebih dari 6 bulan, secara hukum pasti subjek pajak. Pendapat saya, mungkin Pak Ramdi bisa klarifikasi itu. Time testnya tadi adalah secara umum 183 hari dalam 12 bulan, maka seharusnya dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Karena sudah melebihi time test. Time test. Namun perlu kita lihat juga nanti ada mungkin tax treaty yang perlu kita itu berlaku spesialis ya. Apakah ada tax treaty di sana yang menyatakan misalnya walaupun misalnya time testnya sudah terpenuhi tapi tax treaty-nya mengatakan itu untuk beberapa sektor usaha tertentu perpajakannya itu mengikuti negara sumber gitu. Misalnya sumbernya di sini di luar negeri, perpajakan adalah negara sumber. Itu tergantung kita lihat nanti ada tax treaty-nya atau mungkin ada peraturan khusus. Tapi yang Bapak sampaikan tadi, apabila kita melihat time test, benar, itu sudah seharusnya menjadi subjek pajak dalam negeri. Dan yang kita lihat secara nyata sekarang antara keimigrasian yang memang ngurus visa kita ataupun apapun bentuk visanya di sini sudah sering berhubungan dengan BKPM atau Menteri Investasi. Dalam arti kata data-data yang ada di BKPM dikoordinasikan ke imigrasi, dan imigrasi mulai ada tanya-tanya kepada orang yang keluar dan masuk dari Indonesia. Dan saya sebut kemungkinan besar nanti dengan core tax system ini akan connect juga sehingga perpajakan juga bisa muncul di perbatasan lah orang keluar masuk dari Indonesia. Sehingga yang kami sampaikan penting untuk menjalankan kembali lagi pajak dengan baik dan benar untuk menghindari masalah. Sebenarnya antar semua instansi di Indonesia ini sudah melakukan peraturan informasi. Bahkan sampai dengan di beberapa negara yang tergabung untuk melakukan pertukaran data dan informasi yang kita sebut dengan auto exchange of information. Nah, kenapa nanti kemudian didukung oleh aplikasi? Nanti Cortex yang Bapak sebut itu benar sekali ya, dari mulai Januari kita sudah beralih ke Cortex dan sudah menggunakan single identification number juga di situ. Semua transaksinya nanti itu seharusnya dapat terdeteksi di satu aplikasi tadi. Termasuk tadi automatic exchange of information antar instansi kami, lembaga kami maupun antar negara. Nah, ketika terdeteksi dan ternyata ada beberapa kewajiban yang belum, tentunya ada beberapa langkah yang akan diambil nanti kan, bisa administratif atau lebih dari sanksi. Mungkin pertanyaan yang berikutan dari saya tuh kira-kira kalau orang asing baik di dalam badan hukum atau secara pribadi, kesalahan apa yang sering dialami oleh kantor pajak yang sering dilakukan oleh orang asing ini? Iya, baik. Kesalahan yang pertama itu ini opini ya. Tidak bayar pajak itu. Itu pasti, kalau itu pasti salah ya. Tapi opini saya yang pertama tidak memiliki pemahaman
pemahaman terkait perpajakan di Indonesia. Ya. Itu kesalahan pertama. Sehingga menimbulkan kesalahan-kesalahan selanjutnya. Kesalahan yang paling sering kita temukan itu tidak lapor pajak. Ini belum kehitung bayarnya ya. Ya. Kalau dia daftar mungkin wajib karena itu salah satu syarat nanti untuk mendapatkan stay permit, kitas dan sebagainya ya. Legalnya untuk stay di Indonesia. Ya. Nah ini pesan sponsor dari kantor kami ini. Kalau yang tidak paham itu bisa juga konsultasi langsung ke kami di kantor kami nanti. Semua layanan kami itu tidak dipungut biaya. Ya. Nah, apabila tidak paham. Nah, kalau memang tidak mau konsultasi di kami bisa menggunakan jasa lainnya yang di luar ya. Begitu. Kewajiban perpajakan itu adalah daftar, hitung, bayar, lapor. Ya. Kesalahan keduanya yaitu salah pada saat pendaftaran. Ya. Ketika melakukan pendaftaran, nah sekarang ini PT PMA ya, bukan bentuk usaha tetap. Kalau bentuk usaha tetap dia wajib menggunakan tarif umum. Nah pendaftaran itu ada pilihan nanti di situ. Dapat menggunakan tarif final, perpajakannya sesuai omset. Kemudian memilih juga menggunakan tarif umum. Nah biasanya omset saya nih yang masih kecil, saya bisa seharusnya 0,5% dari omset nih. Iya, iya. Ya, 0,5% dari omset. Tapi karena salah yang tadi, karena tidak paham, salah dia memilih tarif umum. Iya. Maka dia tidak bisa 0,5% dari omset perpajakannya. Atau mungkin kesalahannya lagi, seharusnya dia memiliki keuntungannya sebenarnya kecil ya. Keuntungannya sebenarnya kecil. Tapi dia memilih tarif final. Nah, itu di kita kan masih boleh lah seperti itu ya, pendaftaran ada tax planning terkait mulai sejak pendaftaran gitu. Dia memilih tarif final, maka pajaknya kan dari omset, 0,5%. Nah, dia nanti melakukan ketika sudah mendaftar, nanti dia melaporkannya itu perpajakannya melalui tarif umum, itu tidak boleh. Tetap 0,5% dari omset. Nah, itu kesalahan umumnya tadi, mulai sejak pendaftaran sudah salah memilih. Sehingga perpajakannya selanjutnya dia akan salah karena menganggap seharusnya pajak saya ini dari net income gitu. Net income dikurangi kompensasi kerugian penghasilan kena pajaknya itu ya. Tapi karena pendaftarannya sudah PP 55 maka pajaknya akan tetap 0,5% dari omset per bulan. Untuk pelaporan Anda belum menjalankan usaha atau usahanya sudah berjalan, lapor itu wajib. Lapor itu wajib. Dan itu salah satu data yang kami pertukarkan. Data pelaporan seperti itu, salah satu data yang kita pertukarkan, baik di pemerintah daerah, melalui OSS, tadi juga di Departemen Kumham gitu. Kita pertukarkan data itu. Nah, ketika dia tidak lapor nanti 2 tahun dan mau memperpanjang kitasnya, itu tidak bisa. Itu kan salah satu. Karena itu kan data kami, konfirmasi status wajib pajak itu, dipertukarkanlah data pelaporan. Jadi walaupun misalnya ada kendala dalam menjalankan usaha sehingga tidak bisa usahanya belum bisa berjalan, tetap lapor, tetap dilaporkan. Karena dalam pelaporan itu rugi sekalipun bisa jadi di sana ada pajak kewajiban perpajakannya. Jadi kewajiban perpajakan tidak hanya dari pendapatan kan ya, bisa juga dari expensesnya itu. Ada withholding tax, ada pajak yang harus dia potong atas penghasilan orang yang dia berikan. Di situ ada kesalahan berikutnya. Kesalahan berikutnya adalah tidak mengerti bahwa perpajakan tersebut ada, kita katakan di sana ada withholding tax, ada perpajakan yang wajib dijalankan ketika dia memberikan penghasilan kepada orang lain. Nah, umumnya kalau WNA ketika di sini karena tidak punya tempat, dia harus sewa gitu ya tempatnya. Dari awal itu dia menyewa tempat, seharusnya atas penghasilan sewa tadi dia potong ini pajaknya. Potong pajaknya dan disetor ke negara. Karena tidak paham, dia berikan full ke pemilik tanah, landlordnya, full ke landlord. Akhirnya kami temukan di sana ada sewa tapi pajak tidak dipotong. Yang bertanggung jawab itu tetap adalah PT PMA-nya. Akhirnya dia harus menyetor kembali, menyetor kembali. Yang seharusnya itu dari penghasilan pemilik lahan. Itu mulai dari sewanya tadi. Kemudian
nanti ketika sudah selesai menyewa, dia akan melakukan pembangunan. Nah, pembangunan di sana kan ada jasa konstruksi, ada kemudian di sana bisa juga membangun sendiri seperti itu. Nah, tentunya itu kan semua expenses. Tapi dalam expenses itu ada pajaknya. Yeah. Nah, itu kesalahan berikutnya. Yeah. Belum paham bahwa di pajak itu tidak hanya di pendapatan atau dari laba, ada juga dari expense, kewajiban perpajakannya untuk melakukan pemotongan dan melakukan penyetoran, serta nanti ada pelaporan, pelaporan SPT massa. Dan tentunya jangan khawatir lagi, dengan Cortex itu sudah lebih simpel seharusnya. Kita buat bukti potong di sana, kemudian billingnya tidak akan salah karena tercreate billingnya ketika kita akan submit lapornya, lapor SPT. Nah, kita sudah didukung dengan aplikasi, jadi pemahaman yang harus ada. Yang kita sering mengarahkan lah kalau orang asing yang saya bilang di Indonesia bukan hanya dengan perpajakan tapi apapun lebih baik proaktif. Dan kalau dipajakan self-assessment ya, kewajiban kita untuk melakukan laporan ya. Dan yang kemudian hari, seperti tadi beberapa contoh dari Pak Ramdi itu, muncul masalah, argumentasi tidak paham itu tidak boleh di negara manapun, secara hukum itu tidak diakui, sehingga pasti tetap akan kena gitu. Dan mungkin yang ketiga yang banyak orang asing kurang paham, seperti Pak Ramdi sudah menjelaskan, ini masalah withhold taxes. Atas sewa menyewa tanah, ataupun konstruksi, ataupun jasa pun harus bayar. Dan mereka, wah teman saya enggak, saya bilang ya itu akan muncul masalah kemudian hari, karena itu pasti terdeteksi gitu. Jadi lebih baik dilakukan daripada kena double nanti. Betul. Dan kalau kemudian hari ditemukan nanti kan ada sanksi administratif. Ada keterlambatan pembayaran, ada keterlambatan pelaporan, ya seperti itu. Jadi biar tidak ada masalah di kemudian hari, sebelum melakukan usaha pahami dulu. Artinya orang nggak percaya sama kita bisa cek sendiri juga kantor pajak pasti diberitahu. Ya. Correct, betul. Sering kami dengar sekarang tentang aturan baru global minimum tax ini. Mungkin Pak Ramdi bisa jelaskan. Saya aja nggak paham ini. Apa maksudnya itu? Nah, global minimum tax itu adalah satu kesepakatan di antara negara-negara OECD atau negara-negara G20. Itu beberapa negara yang memiliki growth ekonominya tinggi ya. Ekonominya itu memang ekonomi besar. Kemudian membuat kesepakatan di situ bahwa kita perlu ada global minimum tax. Ada tarif minimum. Tarif minimum. Nah, ketika sudah terjadi kesepakatan itu, kalau negara tetangga ini sudah duluan dia menerapkan, ada Malaysia, Singapura itu sudah duluan dia menerapkan global minimum tax ini. Kemudian kita menerapkanlah dia di 1 Januari 2025 melalui aturannya jadi PMK 136 2024 mulai 1 Januari 2025. Global minimum tax ini adalah pajak untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki ini ada cabang-cabang seperti itu ya. Ada cabang-cabang di berbagai negara. Itu untuk perusahaan multinasional yang brutonya, brutonya 750 juta semua cabang tadi dalam laporan konsolidasi kita sebut. Nah itu kalau dikurskan ke rupiah 12,5 triliun ya. Nah, jadi apabila dia tadi perusahaan multinasional, kemudian brutonya sudah memenuhi tadi, maka tidak ada lagi nanti sebelumnya kan banyak tax holiday untuk meningkatkan minat investor ya. Nah, karena kita menerapkan global minimum tax holiday sudah tidak lagi. Jadi tarifnya mengikuti global minimum tax tadi 15% minimum. Nah, yang apabila kita tidak tariki di Indonesia misalnya, akan ditariki di negara pusat. Berarti pemahaman saya ya, kalau saya lihat global minimum tax ini, karena kita tahu kan kalau memang punya cabang misalnya di beberapa negara, sering terjadi
pemutaran uang untuk mengurangi atau menghindar pajak. Mungkin maksudnya itu untuk menangkap kebiasaan seperti itu. Jadi misalnya kita punya cabang di Singapura atau Hong Kong atau mana, tetap akan kena. Iya. Ya. Karena itu memang kesepakatan di antara negara ya. Iya, iya. Kesepakatan di antara negara supaya tadi mencegah yang tadi itu. Iya. Salah satu latar belakangnya untuk mencegah adanya secara melanggar hukum mungkin dia mengalihkan usahanya ke taxes yang lebih rendah, Ya. atau mungkin secara planning untuk mengalihkan ke taxes yang lebih rendah dia. Ya. Ada transfer pricing di sana Ya, ya. dan sebagainya gitu ya. Kemudian karena kita juga anggotanya yang tadi di G20, kita terapkanlah itu. Nah, salah satu keuntungannya untuk perpajakan di Indonesia. Jadi minimum 15% akan dipungut di Indonesia. Ya. Anda tidak bisa lagi memindahkan kemanapun karena nanti akan 15% lagi. Kan sama ya, Ya. global, Ya. global Oke. 15%. Ya. Itu jadinya untuk penghindaran tadi sudah diantisipasi melalui global minimum tax. Kemudian nanti permasalahannya kan terkait investor ya. Investor ketika dia mau invest di sini ada perpajakannya sudah naik nih, gitu ya. Sudah naik atau mungkin karena meratifikasi kesepakatan tadi. Ini opini dari teman kami juga di perpajakan yang membuat artikel ya. Ya. Meningkatkan minat investor tadi. Nah, pemerintahan kami juga tentunya menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu yang tidak melanggar tadi global minimum tax karena sudah kesepakatan dan sudah diratifikasi menjadi peraturan PMK. Ada fasilitas lain Ya. untuk menimbulkan minat investor tadi. Fasilitas lain itu misalnya ada menjalankan usaha yang padat karya. Usaha padat karya ada mungkin usaha terkait renewable energy, green energy, kemudian teknologi. Nah, ada beberapa fasilitas. Kita sebut saja PPN ditanggung pemerintah satu, yang terkait motor listrik, mobil listrik, yang listrik tadi. Ya. Ya. Ya, di sana kan ada PPN yang ditanggung pemerintah. Nah, jadi sudah ada fasilitas di situ dan tidak bertentangan dengan global minimum tax. Kemudian ada fasilitas lagi, industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Di sana ada PPh 21-nya, income tax-nya itu tadi. Ya. Ditanggung pemerintah juga, Oh. sehingga beban dari tenaga kerja itu tidak dipotong pajak lah istilahnya, Ya. tapi ditanggung gitu, Ya. tanggung pemerintah. Nah, itu salah satu fasilitasnya tadi. Kemudian bebannya tetap dapat dibiayakan. Nah, itu tadi ada beberapa biaya yang tadi fasilitas berikutnya adalah super deduction, sampai bisa membiayakan sampai dengan 300%. Waduh. Fasilitas ya untuk terkait karena itu kan terkait ekonomi makro yang lebih luas ya. Mungkin dia mengecilkan di sini tapi untuk mendapatkan yang lebih luas. Seperti itu. Iya. Ya, untuk meningkatkan minat investor asing ada beberapa usaha yang nanti ada super deduction ya. Iya, iya. Fasilitas-fasilitas. Nah, kita jangan hanya melihat yang tadi 15% untuk multinasional gitu. Iya. Nah, kalau usaha-usahanya memang bukan yang itu, multinasional dan sebagainya, sebenarnya tarifnya jauh lebih tinggi tuh. 22% untuk badan. Iya, iya. 22% atau ada keringanan kan di sana 31E, 11%, ada 50% gitu ya. Iya. Nah, berarti kan sebenarnya sudah terbiasa dengan sekian puluh persen. 22 tadi. Iya, iya. Ya, kenapa tadi akan menjadi masalah di investor ketika 15? Karena sebelumnya kan ada tax holiday. Iya. Ya, sekarang sudah tidak ada, tapi ada fasilitas lain. Iya. Tergantung usahanya yang mana. Jadi memang sesuai nih, kemarin saya ikut minggu lalu pertemuan dengan Pak Rosan yang memang Menteri BKPM dan juga sekarang Danantara ya. Dan dia bilang arah pemerintahan Indonesia makin ke insentif, bukan sanksi. Jadi seperti mungkin lokal komponen kayak gitu-gitu, dia bilang tidak akan dipaksa, tapi akan ada insentif mungkin dari perpajakan lain sebagainya ya. Betul. Nah mungkin kalau boleh kita bahas sedikit tentang khusus ya Bali, kita lihat berapa
topik yang menurut kami sebagai konsultan lumayan hot. Itu satu tadi disebut sama Pak Ramdi juga masalah transfer tax. Sering sekali kita lihat orang menjual misalnya villa ini, kan banyak sekali sekarang bangun villa semua jadi developer. Katakan ini 3 miliar. Pembayaran terjadi di luar negeri. Misalnya ini masuk ke Hong Kong 3 miliar. Nah, holding di situ memiliki PMA yang menjalankan bisnis bangun dan menjual villanya. Katakan cost-nya mungkin 1 miliar, sehingga 1 miliar ditariklah ke sini. Nah, saya bilang ini bisa muncul masalah, baik untuk developer dan juga untuk pembeli, karena harga menjual yang disebut di sini self-build atau apa, tidak sesuai assessment yang mungkin dilakukan oleh kantor pajak, harga sebenarnya 3 miliar gitu. Jadi hal seperti ini yang saya bilang ini bisa menjadi muncul menghindar pajak berarti, dan itu kan pasti bisa jadi selain pajaknya harus bayar, bisa juga mungkin muncul sanksi gitu. Seharusnya gitu ya, untuk kita khusus di pengalihan tadi ya, pengalihan tanah dan bangunan. Perpajakannya itu yaitu mengikuti PP 34 2016. Di PP 34 2016 itu nilai atau dasar pengenaan pajak untuk pengalihan tadi yaitu harga sesungguhnya. Harga sesungguhnya itu adalah harga yang benar-benar diterima. Terima, walaupun nanti di aktenya 1M, dia terima 3M. Nah, dasar pengenaan pajaknya adalah 3M. Ketika kami mendapatkan data tersebut ternyata transfer adalah 3M, walaupun di akte 1M, maka dasar pengenaan pajaknya 3M, tentunya atas kekurangan tersebut kami akan meminta untuk pembayaran gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan lagi sekitar ini, PMA itu kan otomatis memang badan hukum besar dan kewajiban paid up capital 10 miliar. Tapi kalau kita lihat di BKPM secara formal dan kadang-kadang mungkin juga non formal, itu dilakukan oleh orang asing bertahap, tidak secara langsung. Nah, yang sering menjadi pertanyaan di situ, misalnya saya buka PT PMA, mestinya 10 miliar. Tapi baru saya melakukan investasi atau setoran 3 miliar. Nah, pajaknya seperti apa? Ada yang bilang misalnya sisanya berarti itu akan dihitung pinjaman, ada yang bilang yang penting lapor sesuai kenyataan gitu. Kira-kira bagaimana menurut Pak Ramdi? Tentunya 10 miliar di sana, kita lihat aktenya di sana, kan ada modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di store. Modal di store. Nah, ketika kita mengatakan di sana modal itu, ya berapa yang harus muncul di laporan keuangan, kan? Seperti itu kan? Di akte di sana ada modal dasar, modal ditempatkan, modal di store. 10M ini jumlahnya. Tapi yang nyata di store adalah 3M, karena berangsur. Seharusnya kan berarti mengikuti dah. Modal 10M, modal dasar, nanti ada modal di store 3M harusnya, harus ditulis itu. Sehingga dia inline dengan laporan keuangan. Jadi di kami melihat sebenarnya modal yang di store kan, secara akuntansinya. Berapa modal yang di store, maka itulah dia yang tercatat di neracanya kan, modal yang di store. Kemudian tadi atas sisanya tadi, masalahnya ketika sisanya itu berapa, apa yang dicatat di sisanya. Itu kenapa dia akan menjadi supaya nggak bias perpajakannya kan. Kita melihat dari statement di laporan keuangan tuh. Ternyata dia mencatat itu menjadi hutang pemegang saham misalnya. Hutang kan. Ketika ada hutang kemudian atau mungkin piutang dicatat ya. Terkait pencatatannya tadi. Kalau yang kita lihat 3M di store benar ditulis 3M. Baru akan timbul beberapa perpajakan lainnya nanti. Terkait pencatatannya tadi. Kemudian apabila 3M tadi, nah ini kan modal seharusnya 10M ya. Seharusnya kan tidak perlu berhutang lagi kalau untuk usaha yang dia hanya butuh 10M. Seharusnya kan dia store modal lagi sampai 10M. Karena seharusnya di peraturan itu bukan ranah kami sebenarnya, itu di ranah BKPM ya, permodalan. Itu dia harusnya sudah tersedia 10M kan.
Kemudian waktu dia membuat PT gitu kan, menunjukkan memiliki 10 M kan, ya kan. Seharusnya kan tidak utang nih kalau mau menjalankan usaha senilai 10 M, ya store modal lagi sampai total 10. Nah ini yang seperti itu yang tadi dibilang berarti kan kenyataan secara sederhana yang kita bilang itu yang dilaporkan gitu. Nah masalahnya polemik atau perbedaan penerapan kalau BKPM memang ada secara resmi kita bisa bertahap paid up capital ya. Artinya cocoklah data yang kita melakukan laporan LKPM ya ke BKPM dengan pajak itu harus sinkron dan sesuai gitu. Betul. Dan kalau misalnya melakukan di pembukuan sebagai hutang berarti bunga dong dan kena pajak di interestnya lah yang kita sebut gitu ya. Tentunya itu yang akan menjadi masalah. Kalau kami itu tidak akan mengambil pajak tanpa aturan. Itu bukan pajak, palak jadinya. Apa ya bahasan itu. Jadi kalau memang di PKPM dia ada setoran, boleh itu ya. Karena itu bukan ranah saya tidak terlalu menguasai. Secara akuntansi pun seharusnya yang tercatat adalah modal yang di-store. Nah, jadi kita pun aturannya adalah mengikuti sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, PSAK tadi menyebut di sana modal yang di-store kan, berapa yang benar di-store. Ya, jadi mungkin polemik tadi yang kita banyak bahas itu perbedaan atau sinkronisasi misalnya BKPM, keimigrasian dan kantor pajak. Kembali lagi kenyataan apa adanya yang kita laporkan gitu dan kemudian hari nanti muncul misalnya dari LKPM atau BKPM harus memenuhi setoran ya itu dilakukan otomatis juga perpajakan akan beda dengan ini apa yang sebelumnya gitu. Ada juga satu trik lagi yang berapa orang menjalankan untuk memenuhi karena mereka takut dengan BKPM misalnya. Jadi dia punya uang 2,5 miliar, dia store, tarik sampai 4 kali. Saya bilang, wah ini salah besar. Karena nanti kantor pajak tanya yang 7,5 M ini kemana? Bisa hitung dividen dan profit gitu. Sehingga jangan gitu. Ya, karena terlihat itu nanti terlihat seperti dividen terselubung gitu ya. Benar. Nah, kalau dividen terselubung itu, kalau kita kan sebenarnya dividen ke OP, misalnya dia tadi kita bahas dari awal gitu ya, dia wajib pajak dalam negeri nih. Sudah punya kitas dan sebagainya, sudah punya NPWP. Yang seharusnya dividen itu bukan objek ya untuk wajib pajak dalam negeri. Tapi karena dia dividen terselubung yang kita lihat karena yang tadi dia mainkan yang tadi, itu sudah objek. Dividen terselubung dia karena bukan melalui RUPS atau interim kan. Nah, itu sudah objek dan harus dipotong oleh PT-nya. Langsung PT-nya harus bertanggung jawab atas itu nanti. Kita kan hanya mengikuti apa yang tertera ya. Kemudian kita ngambil minta klarifikasi. Ada juga nanti yang menetapkan langsung gitu seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Ramdi. Ini sangat bagus untuk klien kami. And I think that wraps it up. Taxes is an extremely important topic, and I think if you have any questions, as usual, you can make a comment to the podcast, or you can contact us through WhatsApp or email, or through our different social media channels. Or, as Pak Ramdi said several times, you can go to the tax office where you are living or doing your business, and you can also have a consultancy directly with the tax officer on what aspects and what type of taxes that you actually have to pay. That's all for this time. Thank you.